Hai, kembali lagi bersama aku Reza. Dan hari ini aku mau berbagi ke teman-teman tentang final exam ruang guru. Nah, mungkin banyak di sini teman-teman yang belum tahu apa sih itu final exam ruang guru dan gimana caranya supaya bisa lolos dari final exam ini. Nah, final exam merupakan tahapan akhir yang harus teman-teman lalui sebelum teman-teman benar-benar diterima sebagai karyawan di ruang guru, khususnya sebagai Field Education Consultant ataupun Outbound Education Consultant. Di kesempatan kali ini mungkin aku akan share tentang final exam untuk Field Education Consultant. Untuk teman-teman yang mungkin sedang melamar sebagai OEC, mungkin akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Ketika teman-teman sudah lulus di sesi interview HRD, sudah lulus di interview user, nah kalian akan masuk ke tahap final exam ini. Di final exam ini ada apa aja sih? Yang pertama, ada pretest. Nah, di pretest ini teman-teman hanya akan diberikan tes dasar tentang apa aja itu ruang guru, kemudian mau mencari tahu juga seberapa dalam sih kalian paham tentang ruang guru itu sendiri, startup ruang guru dan berbagai produk bisnisnya. Nah, di sini kalian nggak usah khawatir karena ini hanya tahapan awal, bukan jadi penentu kalian lulus atau tidaknya. Dan yang kedua, kalian akan masuk di sesi pemberian materi. Nah, di sesi ini ada beberapa senior atau pengelola final exam ini akan memberikan materi-materi seputar aplikasi ruang guru, model bisnisnya seperti apa, terus gimana sih job jadi seorang field education consultant, rutinitasnya seperti bagaimana dan lain sebagainya. Itu akan dijelaskan secara mendalam sehingga teman-teman ini udah punya gambaran nih tentang gimana sih menjadi seorang field education yang baik dan benar. Di sesi pemberian materi ini sebaiknya teman-teman fokus dan memperhatikan dengan baik karena apa yang disampaikan di sesi ini akan menjadi tes atau akan menjadi soal-soal yang nantinya harus kalian jawab di tes final exam tersebut. Jadi di final exam itu kan ada beberapa tes nih, tes tertulis maupun tes praktikal untuk mencari tahu nih kemampuan dan kapasitas kalian sebagai seorang field education consultant. Materi-materinya sendiri pun berupa company profile, terus product knowledge, kemudian ada juga yang namanya ice breaking. Jadi di ice breaking ini kalian belajar gimana sih caranya untuk bisa memecah kebekuan yang ada di kelas atau di lapangan nanti ketika teman-teman sudah terjun untuk menjadi seorang FEC di beberapa sekolah yang nantinya akan teman-teman tuju. Yang ketiga yaitu tes final exam. Nah, seperti yang aku jelasin di awal tadi bahwa semua soal-soal itu akan berlandaskan materi yang diberikan di awal tadi. Jadi jika teman-teman memperhatikan dengan baik dan mencatat, aku yakin nih kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan baik. Yang keempat yaitu FGD atau Forum Group Discussion. Nah, di sini kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan sepengalaman aku nih, setiap kelompok akan diberikan satu topik atau satu pembahasan yang harus kalian presentasikan di sesi FGD nanti. Jadi kalian bisa brainstorming dulu bersama teman-teman kalian, tim kalian, kemudian cari tahu apa aja yang perlu kalian angkat dalam topik tersebut. Dan itunya harus kalian presentasikan dan kalian jadikan bahan untuk diskusi bersama tim-tim yang lain. Kalau di pengalaman aku, waktu itu kita dikasih beberapa kompetitor dari aplikasi ruang guru. Nah, itu kita gali apa aja kelebihannya, kekurangannya, kemudian fitur-fiturnya, kemudian harganya. Nah, itu yang akan kita komparasikan dengan aplikasi ruang guru. Para tim pengelola atau penilai mau melihat nih seberapa mampu sih kamu menjelaskan produk yang sedang kamu angkat tersebut, kemudian seberapa meyakinkan diri kamu untuk paham tentang apa yang sudah kamu pelajari, yang sudah kamu riset. Di sini kamu jangan khawatir karena kamu nggak sendirian, kamu bersama kelompok. Jadi kalian bisa membagi nih siapa yang menjadi pembicara awal, pembicara kedua, siapa yang bertugas untuk menjawab ataupun memberikan kesimpulan di sesi FGD.
ada satu poin menarik nih yang ingin aku sampaikan ke teman-teman, dan ini benar-benar works menjadi salah satu indikator penilaian terbaik di sesi FGD. Dan ini sudah terbukti ke beberapa teman-teman aku, ataupun ada nih beberapa orang yang DM ke aku dan mereka lulus gara-gara menerapkan hal tersebut. Yaitu di FGD kalian nggak boleh terlihat sangat ambis atau nggak boleh terlihat ingin menang sendiri dengan apa yang kalian tahu gitu. Jadi lebih baik kalian mencari kesempatan. Jika punya kesempatan untuk berbicara, kalian harus berani menyampaikan atau mengemukakan pendapat kalian dengan tidak merendahkan atau dengan tidak mengesampingkan teman-teman yang lain. Usahakan teman-teman kalian itu juga bisa bersuara, juga bisa berbicara, dan kalian menanggapi apa yang disampaikan oleh lawan bicara kalian juga harus dengan yang santun. Nah, penilai akan cari tahu nih, kamu bisa nggak ya mengendalikan emosi? Karena sejujurnya kamu mungkin di posisi FGD ini hanyalah trainingnya, tapi ketika berhadapan dengan siswa secara langsung itu beda lagi loh. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk bisa menguasai sebuah kelas. Nah, di FGD ini kalian akan diuji hal tersebut. Bisa nggak kalian menahan emosi kalian? Bisa nggak kalian memberikan kesempatan atau menghargai orang lain untuk bisa menyampaikan pendapat mereka? Salah satu sesi yang tidak kalah menarik dari final exam ini adalah role play. Nah, mungkin kalian nih sudah pernah dengar nih apa sih itu role play. Kalian juga mungkin sudah melihat banyak simulasi atau banyak praktek-praktek role play di YouTube ataupun di media-media lain. Aku mau cerita nih, di role play ini kalian harus memperagakan diri sebagai seorang field education consultant yang berada di dalam kelas untuk menyampaikan atau mengedukasi siswa tentang aplikasi Ruang Guru. Aplikasi Ruang Guru ini harus kalian sampaikan dengan menarik, dari mulai benefitnya, fitur-fiturnya, bahkan ke harga ataupun cara untuk membeli aplikasi tersebut. Karena begini nih, mungkin walaupun kalian sudah terbiasa untuk berbicara di depan umum, namun bagaimana meyakinkan orang lain untuk menggunakan aplikasi tersebut, untuk membeli aplikasi tersebut, itu punya peluang yang mungkin sedikit. Karena siswa tersebut mungkin punya berbagai macam kendala, dari hal pembelajaran, biaya, ataupun ketertarikannya terhadap belajar itu sendiri. Jadi seorang FEC bukan hanya sekedar menjual aplikasi, namun dia juga harus mampu untuk membangkitkan minat belajar siswa tersebut. Di role play ini kalian cukup memahami apa itu produk Ruang Guru, fitur-fiturnya, dan manfaat apa yang akan didapatkan jika berlangganan Ruang Guru. Selebihnya kalian berlaku sebagai seorang mentor. Kalian berlaku sebagai seorang kakak yang punya keinginan untuk membantu siswa belajar lebih baik lagi, terkhususnya di era digital saat ini. Dan yang terakhir yaitu tes tertulis. Jadi ada beberapa tes tertulis yang mungkin harus kalian ikuti di sesi ini. Aku sendiri kurang tahu nih presentasi penilaian dari tes tertulis ini seberapa besar sih dibandingkan dengan sesi-sesi sebelumnya. Cuman kalaupun kalian mampu untuk menjawabnya dengan benar, silahkan. Namun kalaupun kalian merasa kesulitan, it's okay, itu bukan jadi salah satu penilai atau indikator yang paling utama. Intinya di proses awal sampai akhir itu harus kalian jalani dengan baik, attitude kalian dijaga, cara bicara kalian dijaga, kemudian berusahalah untuk terus aktif tanpa menyampingkan orang lain. Karena dari situ kalian akan dinilai secara keseluruhan, bukan dari part by partnya saja. Nah, itu sih pengalaman yang pernah aku lewati khususnya di final exam. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini pun banyak teman-teman yang sering bertanya melalui blog ataupun Instagram. Ketika aku kasih tips dan saran tersebut, ketika mereka lakukan, mereka bisa mendapatkan hasil yang baik di final exam tersebut. Nah, aku harap dari video ini kalian bisa mendapatkan gambaran secara lebih luas tentang
apa sih itu final exam dan bagaimana cara supaya bisa lolos atau diterima sampai tanda tangan kontrak. Dan untuk kalian yang mungkin ingin bertanya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, ataupun kalau punya pertanyaan tentang Kak gimana sih cara role play yang baik, mungkin aku bisa bikin video role playnya di sini, dan kalian bisa jadikan acuan nih tentang bagaimana role play yang baik dan benar. Mungkin hanya itu yang bisa aku share hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe juga ya. Dadah, assalamualaikum.